tugas yang harus kita kerjakan di dalam dunia ini. Tugas sebagai hamba Tuhan, pendeta, sebagai ibu rumah tangga, sebagai ya kakek nenek nggak ada sini, opa, sebagai nenek yang mungkin masih tanggung jawab dengan anak cucu, sebagai anak yang masih dalam sekolah. Apa saudara? Semua itu akan berakhir, semua itu akan selesai. Tapi di dunia itu selesai. Nanti masih harus kita bertanggung jawabkan. Ya, tema firman Tuhan yang saya ambil ya dari minggu kemarin, Tuhan ingatkan menderita sebagai orang Kristen. Ya, kenapa harus menderita? Nah, enak saudara. Siapa sih yang suka menderita? Anak kecil aja kepengennya hidup happy, kepengennya hidup senang, saudara. Siapa yang mau menderita? Nggak ada ya. Katanya menderita enggak. Tapi ketika engkau sudah menderita di dalam Kristus, engkau dari tahun ke tahun engkau mengalami penderitaan, baik dalam pelayanan, dalam kehidupan, dalam pekerjaan. Di situ engkau akan merasakan pertolongan dari Tuhan. Di situ imanmu akan bertumbuh, saudara. Di tengah kesesakan di dalam dunia, dalam sulitnya menjalani hidup, ketika engkau mengandalkan Tuhan, tahap demi tahap, step by step, pengalaman demi pengalaman, di situ engkau akan merasakan, wow, ternyata sebenarnya menderita itu nikmat, saudara. Nikmatnya kenapa? Bisa merasakan pertolongan dari Tuhan. Ketika engkau sakit, engkau berdoa minta kesembuhan, Tuhan sembuhkan, itu mujizatnya. Mujizat itu pertolongan. Ya seperti kita ini, Tuhan saya minta jiwa yang banyak. Di sana berusaha cari jiwa, sana berusaha. Tapi saudara, Tuhan rindu jiwa-jiwa yang belum di dalam dia. Kalau sudah di dalam dia, udah biarkanlah dia bertumbuh lah, gitu. Ya, biarkanlah dia bertumbuh di tempatnya. Nah, saya doakan juga tempat ini Tuhan kirim jiwa yang mau bertumbuh, yang mau dibentuk di dalam kasih Tuhan. Bukan bapak ibu gembala yang membentuk mereka, nggak bisa. Bisanya mendoakan. Saya juga. Saya bisanya mendoakan, membentuk mereka, itu bukan tugas saya. Kenapa? Yang mau dibentuk itu dari diri kita sendiri. Ketika Tuhan mengarahkan ABCD, Tuhan bilang kamu harus gini-gini, kita dengar-dengaran, baru bisa dibentuk, saudara. Dari diri kita, karena kan masing-masing manusia itu masing-masing satu roh, masing-masing satu karakter sendiri-sendiri. Kita bisa mendengar, ya, kita bisa melakukan. Kita dengar firman Tuhan, kita bisa melakukan firman Tuhan, tapi mau nggak gitu loh. Ketika kita mau melakukan firman Tuhan, baru kita akan merasakan mujizat dari Tuhan. Ya, kalau kita nggak mau menderita, nggak bisa. Ya, ya. Di sini tadi ayat mas yang saya ambil di 1 Petrus 4 ayat 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, Tuhan, orang Kristen harus menderita, saudara, maka janganlah ia malu. Jadi orang Kristen menderita malu enggak, saudara? Orang Kristen harus lebih kuat. Kenapa? Pengikut Yesus, semua murid Yesus menderita matinya. Dia menderita dengan cara dipenggal, salib terbalik, dibunuh dan lainnya, saudara. Kita belum sampai sana, belum. Masih kecil kita, masih pendek, masih muda. Belum sampai sana, saudara. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu. Tuhan bilang jangan malu, saudara. Melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu, saudara. Ketika dalam penderitaan, kita punya satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, yang sanggup memberikan kita kekuatan. Dulu itu ya, kalau saya merasa disakiti, merasa disinggung sedikit, pokoknya kayaknya memberontak, kayaknya nggak mau terima. Kenapa Tuhan, kenapa? Seperti jujur, anak kami pernah bilang, "Ma, kenapa sih kok aku harus begini. Pak tugas 3 SD. Saya buka Alkitab, saya bilang, dibaca. Dibenci tanpa alasan, saudara. Kita bisa dibenci tanpa alasan. Kok kenapa? Karena itu kita berasal daripada Tuhan Yesus Kristus. Ada roh Tuhan yang kudus di dalam kehidupan kita. Sehingga dunia yang gelap, dunia yang membuat kejahatan, dunia yang penuh kesombongan, dunia yang kotor, kita berbicara negatifnya gitu, yang positif dunia juga ada gitu. Itu yang membuat kita ingin dibuat jadi gelap.
Intinya gini, ada orang ingin berbuat jahat karena dipengaruhi si kuasa jahat. Kita juga ingin diajak berbuat jahat supaya neraka penuh. Tetapi Tuhan akan menolong kita ya. Karena Tuhan ingin bawa kita ke surga. Makanya hari ini Tuhan nanti hari Minggu Dia bangkit. Sebenarnya udah bangkit ya, kita peringatin aja. Untuk apa? Untuk menyediakan tempat bagi kita semua, saudaraku. Bagi orang-orang percaya, orang-orang yang mau hidup di dalam Kristus, tidak takut menderita, saudara. Kita lihat penderitaan Ayub, nabi-nabi dulu juga menderita semua. Bahkan ketika mereka kaya pun, punya istri banyak, punya simpanan banyak, langsung mereka hancur, saudara. Coba lihat juga orang-orang dunia yang udah punya uang banyak. Ini nggak bawa agama apapun gitu. Orang-orang dunia udah duitnya banyak, hartanya banyak, tiba-tiba nikah lagi, kawin lagi, dan segala bagainya hancur, gak? Hancur. Tapi puji Tuhan kalau masih hidup, masih bisa bertobat, kita bersyukur ya. Dan saya akan bacakan lagi di Mazmur 69 ayat 4. Orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Yohanes 15 ayat 25. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat, mereka harus dikenapi. Sakit saudara, harus dikenapi firmannya. Mereka membenci aku tanpa alasan. Ini Tuhan katakan, Tuhan Yesus yang katakan, Dia dibenci tanpa alasan, saudara. Di sini pernah merasakan dibenci? Pernah ya? Sering ya? Saya pun merasakannya, saudara. Tapi enak nggak? Nggak enak. Tapi gini, saudara, saya selalu minta, Tuhan biarkanlah orang-orang membenci saya. Yang saya minta, Tuhan jaga hati saya agar saya tidak membenci orang. Kenapa? Karena membenci itu nutup pintu berkat, saudara. Membenci itu nggak damai. Membenci itu nggak nyaman. Bahkan mau tidur pun nggak enak. Tiba-tiba ingat berkat dia. Mau gereja ngeliat wajah dia. Ngapain ke gereja gitu. Sorry nih. Misalnya sesama pendeta, sesama hamba Tuhan, sesama gembala yang merasa tersaingi, tersakiti. Kalau ke surga nggak mau lihat. Kira-kira dia nih ambil jemaat gua. Dia nih asal coba-coba jiwa, udah tahu gereja gua cuma sedikit, dibawa ke sana. Oh Tuhan Yesus, Tuhan, ini yang bukan Tuhan yang mau ketawa, saudara, iblis yang mau ketawa, saudara. Saya memang berdoa khusus buat tempat ini, saudara. Saya tahu Bapak Ibu Gembala juga berusaha ingin banyak jemaat dengan upaya-upaya, dengan cara-cara. Tetapi sekarang kita berdoa biar kehendak Tuhan yang jadi. Biar Tuhan kirim jiwa-jiwa yang rindu untuk dilayani, jiwa-jiwa yang rindu untuk bertumbuh, berbuah, dan berkarakter di dalam Kristus, saudara. Ketika kita punya hati untuk melayani, kita juga diuji, saudara. Seberapa kita kuat, seberapa kita sabar menanti jiwa-jiwa untuk dilayani. Sekarang berapapun yang ada, kita layani. Siapapun yang Tuhan utus, kita layani. Bahkan ketika di tengah jalan, kalau kita sedang naik kereta atau kita berpapasan dengan orang, tiba-tiba kalau kita dengar orang itu, aduh Bu, aku lagi susah, aku sakit, langsung bilang dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menolong. Gak usah banyak-banyak sebenarnya, gak usah banyak-banyak ya. Kecuali memang udah waktunya yang menyampaikan firman Tuhan, renungan tuh lain lagi ya. Saya juga gitu, ketemu orang yang gak kenal aku, Bu sakit, udah dalam nama Yesus Tuhan berkati itu, sampaikan begitu aja ketika Roh Kudus untuk menggerakkan. Ya firman Tuhan saya tidak panjang lebarkan, dan yang Tuhan sampaikan bahwa sebagai orang Kristen kita jangan malu untuk menderita. Hadiah yang Tuhan berikan kepada kita adalah keselamatan. Keselamatan bukan umum, saudara, pribadi masing-masing ya. Masing-masing pribadi kita, pribadi yang kudus, tidak bercacat celah, tidak menyimpan sakit hati, pribadi yang penuh sukacita,
pribadi yang selalu mengucap syukur, pribadi yang mau berkorban, yang mau memberi, pribadi yang mengasihi Yesus. Seperti Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kita, Dia telah mengorbankan jiwanya, Dia telah mengorbankan hidupnya. Bukan sekedar itu saudara, sampai hari ini pun Dia sudah mencurahkan Roh Kudus-Nya di tengah kita sebagai penghibur, sebagai penolong, sebagai pedoman, sebagai rambu-rambu di dalam kehidupan kita saudara. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat firman-Mu Tuhan pada siang hari ini, yang Tuhan ajarkan bahwa kami harus menderita sebagai seorang Kristen, harus kuat di dalam Engkau, sebab di dalam kelemahan kami ada kekuatan Engkau bekerja. Kami tidak takut lagi Tuhan, kami tidak takut, kami percaya Tuhan beserta dengan kami. Haleluya. Kami percaya Tuhan selalu bersama dengan kami. Amin. Terima kasih Yesus, terima